Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat mengisi di acara Gemar Ramadan ini, yaitu kami insyaallah akan membawakan tema tentang adabul ukli. Jadi ini temanya adalah adab-adaban dalam makan. Ini hal yang penting bagi kita semua yang sering terlupakan. Ini makan ini adalah rutinitas hampir setiap orang, baik dari kalangan anak-anak sampai kalangan kakek-kakek, itu perlu makan. Dan di sini pentingnya adab-adaban bermakan atau tata krama dalam bermakan. Ini sudah banyak yang melupakan. Insyaallah kami akan mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya lil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini sudah populer kitabnya. Fi juz isani, dalam juz kedua, halaman 12. Al-Qismul Awal fil adabil lati tataqaddama 'alal ukli wa hiya sab'ah. Ini yang masuk bahasan pada kesempatan kali ini adalah bagian pertama ini, karena kita akan berlanjut ya. Mudah-mudahan ini kita berlanjut nanti. Yang pertama bahasan kita itu adalah fil adabi allati tataqaddama 'alal ukli wa hiya sab'ah. Ini tata krama ya sebelum makan ini. Sebelum makan ini itu ada 7. Yang pertama, al-awwalu ayyakuna ta'amu ba'da kauni halalan fi nafsihi thayyiban fi jihati maksabihi. Yang pertama adalah makanannya itu harus halal dalam datiahnya, itu harus halal ya. Kemudian yang kedua, thayyiban fi jihati maksabihi, bagus dalam kasabnya. Antara dat dan kasab itu harus sama. Harus sama. Ya. Sama baiknya. Sama halalnya. Nah, tidak sedikit. Datiahnya halal, tapi kasabnya nggak halal. Ya, kasabnya nggak halal. Contoh, ini nasi saja ya. Yang makan itu kan istilah kita itu identiknya dengan nasi. Dan bukan cuma nasi saja gitu ya. Banyak yang lainnya. Nah ini harus halal dari segi datiahnya. Contoh nasi itu kan halal. Sudah ijma para ulama ya, bahwa nasi itu datiahnya itu halal. Cuman caranya ini harus halal juga. Baik hasil dagang, ya, hasil jual beli gitu. Itu harus halal. Jangan sampai nasinya atau berasnya itu hasil dari kasab yang gak halal. Ya hasil nyolong lah, ya, gasab, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ingat, harus halal baik datiahnya ya ataupun dari segi kasabnya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, perlu diingat ini yang kedua. Dari adab makan itu adalah ghuslul yadi. Ini yang kedua itu ghuslul yadi. Artinya membasuh telapak tangan. Basuh telapak tangan. Pakai sabun gitu ya, dengan baik. Seperti halnya yang dianjurkan sama pemerintah di masa sekarang ya. Masa COVID-19 gitu ya. Itu sangat
disarankan, ya, diharuskan itu mencuci tangan. Ini mencuci tangan itu sebetulnya sudah ada berapa abad gitu ya. Sebelum COVID-19 sekarang ini sudah dianjurkan, sudah diharuskan. Ini sebelum makan itu mencuci tangan. Ini mencuci tangan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-wudu'u qabla ta'ami yanfil faqr. Ini wudu sebelum makan itu akan menghilangkan pahalanya, menghilangkan kefakiran. Ya, ini diutamakan lebih-lebih gitu ya. Tadi mencuci tangan, ini wudu itu lebih baik, lebih utama. Sebelum kita makan ya wudu dulu. Ya, sebelum kita makan wudu dulu. Itu lebih baik. Nah, fadilahnya adalah yanfil faqr, akan menghilangkan kefakiran. Ya, mudah-mudahan kita kalau makannya dengan sunnah, makannya dengan adab-adaban, mengikuti sunnah Rasul, ya kita dihilangkan dari kefakiran. Akas dari sana, kebalikan dari sana, ya datang kekayaan, gitu ya. Supaya kita menjadi orang yang kaya di sini ya kaya lahir, kaya batin, sehat, walafiat, ya. Salah satunya yaitu triknya adalah makan. Ya. Dalam pola makannya itu dengan baik-baik yang menggunakan adab-adaban. Salah satunya adalah dengan menggunakan wudu sebelum makan. Ya, itu wudu sebelum makan. Jadi itu lebih utama. Ya. Yang dianjurkan tadi itu nomor 2 adalah membasuh telapak tangan. Tapi lebih optimal lagi karena di wudu itu terbasuh semua anggota wudu. Ya, bukan hanya telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang ketiga ini. Yang ketiga dari adab makan ini, yang ketiga adalah ayyudu'at ta'amu ala safratil mawdu'ati alal ardi. Ini intinya adalah nomor 3, yaitu makanan ketika kita makan di atas lantai, di lantai gitu ya. Maka posisi wadah makan itu atau piringnya itu di atas lantai. Tidak seperti ini. Istilah Sundanya itu adalah di tanggei gitu ya, di tanggei. Tidak. Jadi di atas ubin, atau kalau di meja makan gitu ya, disimpan di meja makan piringnya itu. Enggak terapung gitu, enggak terapung. Disimpan di meja makan, ya. Ya kita makan mengikuti seperti itu. Ya. Itu adab-adabannya seperti itu. Sekarang kan banyak makan sambil berdiri, bahkan lebih dasar lagi makannya sambil berjalan, jalan-jalan. Itu enggak nyunah. Itu nggak kena gitu ya, itu nggak kena ya. Maka yang lebih baik adab-adabannya itu adalah makan itu posisi wadahnya itu di bawah. Kenapa itu? Fahad aqrabu ila tawadu. Cara seperti ini adalah mendekatkan kepada karakter tawadu, sifat tawadu ya. Itu sifat tawadu, rendah hati gitu ya, rendah hati. Nah ini untuk sekali lagi nomor 3 ya, mau nomor 3 itu dalam posisi makanannya, jadi di atas ubin ya, atau di atas lantai lah gitu disimpannya, si wadahnya itu kirinya itu di atas lantai, atau kalau di meja makan ya di meja makan simpan hingga di bawah terapung di atas seperti itu. Yang keempat ini ar-rabi'u ayyuhsina jilsata ala safra. Ini adab yang keempat adalah dalam pola makan, dalam makan gitu ya. Adab-adabnya adalah duduk yang baik. Posisi duduk yang baik. Nah, itu posisi duduk yang baik. Berarti kalau istilah Sunda itu kalau duduk di lantai ya, kalau laki-laki istilahnya sila dengan baik ya, silanya sila yang nyaman gitu kan. Kalau perempuan istilahnya emok gitu kan. Nah itu sudah termasuk adab-adaban dalam makan. Kalau di kursi sama laki-laki dan perempuan ya. Seperti ini kalau di meja makan gitu kan, piringnya di sana. Kemudian ya posisi duduk yang baik. Baik sesuai dengan adat istiadat yang ada di tempat itu. Ya, karena al-adat muhkamatun. Ya, bisa adat itu bisa jadikan hukum gitu ya, bisa jadikan hukum. Nah ini, tapi tidak melebihi atau tidak melewati terhadap sunnahnya.
Ya, ini kan duduk yang baik. Adapun caranya itu silakan disesuaikan. Caranya itu disesuaikan. Yang penting tidak melanggar mendobrak. Yang kelima, ini tak kalah pentingnya. Bahkan ini bisa menjadi dasar dalam pola makan ini, dalam adab-adaban ini ya, dalam adab makan ini. Yang kelima adalah al-khamisu ayyanwiya bi uklihi ayyat taqwa bihi ala ta'atillah. Ini. Yang kelima itu adalah niatkan dalam hati kita dengan makan itu supaya kita kuat dalam taat kepada Allah. Bahkan dijelaskan di sana liyakuna mutian bilukli, supaya kita menjadi orang yang taat dengan makan itu. Makan bisa jadi ibadah loh. Jangan salah. Makan itu bisa jadi ibadah kalau makannya sesuai dengan syariat. Makannya sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Ini niatkan. Kalau tidak diniatkan, itu tidak jadi ibadah. Innamal a'malu binniyah. Itu ya. Segala sesuatu itu amal-amalan bisa diterima, bisa jadinya itu kalau diawali dengan niat. Nah, makan pun harus pakai niat. Ya, kalau sholat itu pakai usolinya gitu. Ini ada makan juga pakai niat. Apa niatnya? Niatkan dalam hati kita supaya dengan makan itu kita kuat dalam melaksanakan taat kepada Allah. Ya. Dengan catatan. Maduna syaba'. Itu dengan catatan tidak melebihi kekenyangan kita. Jangan terlalu kenyang akhirnya. Kenapa sih nggak boleh terlalu kenyang? Fa inna syab'a yamna'u minal ibadah. Karena kenyang perut itu menghalangi terhadap ibadah, terhadap semangatnya ibadah. Bahkan lebih kuatnya wala yaqwa 'alaiha. Bahkan kita tidak kuat melaksanakan ibadah itu. Karena makan terlalu banyak gitu ya. Nah, ini hati-hati di Ramadan ini ya. Hati-hati di bulan Ramadan ini, apalagi masih awal ini. Ya, masih awal Ramadannya ya. Itu bagi pemula ya, pemula untuk melaksanakan ibadah puasa ini ataupun yang sudah lama. Itu hati-hati dalam pola makannya, jangan terlalu banyak. Jadi nggak semangat. Nanti tarawehnya nggak kuat karena makannya terlalu banyak. Itu dia perlu pengaturan lah. Perlu pengaturan. Itu sepertiganya untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minum, ya, sepertiganya lagi untuk bernapas. Itu harus balance, harus seimbang itu di perut ini, Jangan si posisi perut itu diambil alih oleh salah satunya. Itu ini diisi dengan makanan banyak banget atau diisi dengan minuman banyak banget, ya. Napasnya bagaimana nanti? Ya, jadi ada kalau dibagi ini di perut ini bagi 3 ya. Yaitu sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Itu yang kelima ya. Yang kelima intinya bahwa kita itu niatkan dengan makan ini supaya kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam sekarang ini, Ini sangat penting juga ya. Baik buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, anak-anak, ya, muda-mudi, ya, remaja. Ini yang keenam adalah dari adab makan itu, yang keenam ayyardo bil maujudi minar rizki. Ya. Ini harus ridho dengan rizki yang ada. Kan biasanya kalau di awal itu tingkatannya lebih tinggi di awal Ramadan ya. Makan itu suka dengan daging sapi atau daging ayam, daging bebek per daging-dagingan di awal itu tanggal 1. Tanggal 2 kan ya masih ada yang kemarin mungkin yang dihangatkan kembali gitu ya. Ketiga itu bisa berubah ke 4, ke 5, apalagi sampai 20 ke sana itu mengurangi gitu, berkurang. Artinya pindah menu gitu, tadinya daging menjadi tahu, tempe gitu kan, tahu sayur gitu. Nah, itu harus diterima apa adanya ya. Terima apa adanya. Jangan yang ada di depan kita tahu tempe, pikiran kita ke daging sapi, itu enggak enak makannya.
ya, nggak enak. Maka ya ada nasi dengan tahu, alhamdulillah nikmati. Nasi dengan tempe, alhamdulillah nikmati saja. Itu ya. Nah di sini yang keenam sekali lagi, yang keenam sekali lagi, bahwa kita harus ridho, ikhlas, ridho dengan makanan yang ada. Wal hadir minat ta'am, ini makanan yang ada. Nah, itu yang keenam. Perlu diingatkan oleh semuanya, biar kita tidak terjadi permusuhan di antara keluarga, baik ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, ibu kepada anak, anak kepada ibu, ya, kepada orang tuanya, kakak kepada adik. Itu tidak akan ada saling memusuhi lah, ya, saling membenci. Nah gitu ya, saling membenci. Ini dengan ikhlas semuanya, menerima apa adanya, makannya pun insya Allah barakah. Rahimakumullah. Baik, yang ketujuh dari adab makan ini ya, ini sangat penting, ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu as-sabi'u ayyajtahida fi taksiril aidi ala ta'am walau min ahlihi wa waladihi. Nah, ini yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah dalam makan mesti banyak tangan. Banyak tangan di sini adalah banyak orang berjamaah. Nah, ini ditekankan juga. Karena Rasulullah SAW ini pernah disampaikan oleh salah satu sahabatnya, itu dari Anas ya radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wahdah. Beliau itu Rasulullah SAW tidak pernah makan sendirian. Jadi selalu mengajak orang. Nah di situ tadi kan walau min ahli, walaupun dengan istri, gitu ya, wawaladi dengan anaknya, itu berkumpul lah. Tidak masing-masing, yang satu di mana makannya di ruang tamu, yang satu di dapur, yang satu di tengah rumah, di kamar. Coba bareng itu makannya bareng gitu ya. Di satu tempat bareng makannya. Itu ada hikmah ya. Pokoknya Rasulullah SAW khairut ta'ami ma kasurat alaihil aidi. Jadi makanan yang baik itu adalah makanan yang dimakan dengan banyak tangan, banyak orang. Ayo ya, kalau di santri itu kan ngaliwet ya, makan bareng-bareng satu wadah gitu ya, satu wadah dimakan dengan 6 orang, itu bagus. Kalau ada adrahi itu dimakan bareng-bareng, itu bagus. Itu sunnah, itu nyunah, itu nyunah polanya ya. Itu termasuk adab-adaban dalam makan ya. Nah ini terutama makan bareng-bareng itu lebih baik karena itu salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketujuh. Jadi yang ketujuh itu adalah makannya dengan berjamaah. Insya Allah di balik berjamaah itu, di balik kebersamaan itu pasti ada hikmah, ya pasti ada hikmah. Insya Allah, dan ada barokah di balik makan dengan berjamaah. Sekali-kali kita mengundang tetangga, ya, mengundang anak yatim. Di rumah kita itu anak yatim kita kumpulkan, berapa orang, 1 atau 6 orang kumpulkan, kita makan bareng dengan mereka. Insya Allah rumah kita akan dipenuhi dengan barokah. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi besar manfaatnya dari adaban makan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.